Baik, kita lanjutkan, materi hari ini tentang, deret hingga ya, infinite series. Tapi sebelum kita bicara deret hingga, tentu kita harus kenal dulu apa itu barisan tak hingga gitu ya. Jadi nanti akan, terkait gitu tentang ini. Kemarin udah saya share juga ya materi tentang deret barisan tak hingga ini, tapi kan saya ulang lagi gitu ya, karena memang kemarin itu saya nggak sempat, bikin rekaman, jadi, takut ini tidak jelas gitu ya. Ini barisan tak hingga, mungkin di SMA dulu udah kenal ya barisan, bentuk barisan gitu ya. Jadi dulu itu kalau nggak salah ingat gitu ya, kita diberikan bentuk, urutan angka-angka gitu dan kita disuruh menebak suku selanjutnya gitu dengan melihat polanya. Nah, itu sebenarnya kita udah bicara barisan di sana gitu, tapi mungkin definisinya belum, terlalu ditekankan gitu waktu di SMA. Nah, kita lihat di sini barisan itu, ya namanya aja barisan tak hingga gitu ya, barisan berbentuk A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Jadi sukunya aja tak hingga banyaknya. Yang mana A1, A2, A3 ini adalah bilangan real. Jadi kalau kita bicara barisan bilangan real, tentu suku-sukunya adalah bilangan real. Nah, barisan itu didefinisikan sebagai suatu fungsi gitu. Jadi barisan ini fungsi gitu ya. Misalkan saya punya di sini barisan A. A itu fungsi dari bilangan asli, himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real. Jadi kalau saya bicara barisan bilangan real, maka nilainya itu adalah real gitu ya. Nah, N di sini adalah indeksnya. Jadi kalau saya punya di sini, ini indeksnya berarti 1, 2, 3, sebanyak bilangan asli. Makanya di sini ada tak hingga banyaknya sukunya. Ini banyaknya suku nomor sukunya. Jadi ini dipetakan ke A1 gitu ya. Itu ditulis sebagai A1. Yang ini dikaitkan ke A2. Itu ditulis sebagai A2. Jadi suku pertama barisan A, suku kedua barisan B gitu ya. Dan seterusnya. Jadi A3 ditulis sebagai A3 gitu. Nah, ini banyaknya tak hingga juga karena kan dia memetakan himpunan bilangan asli ke bilangan real. Artinya semua anggota di himpunan bilangan asli itu harus punya pasangan di himpunan bilangan real gitu ya. Nah, itu yang disebut barisan. Jadi barisan itu adalah suatu fungsi dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real. Kalau kita bicara barisan bilangan real. Tentu kalau kita bicara barisan bilangan bernilai kompleks, tentu R-nya diganti C gitu ya. Ini tetap N. Jadi tak hingganya itu sebenarnya adalah banyaknya himpunan bilangan aslinya gitu ya. Nah, simbolnya biasanya dituliskan bentuknya seperti ini ya. Jadi berbeda ya dengan himpunan biasa. Kalau himpunan biasa dia hanya berhingga banyaknya anggotanya. Jadi di sini barisan AN itu disimbolkan oleh seperti ini. Ya, N-nya dari 1 sampai tak hingga. Jadi ada sebanyak tak hingga suku di dalamnya. Atau biasa juga disimbolkan tanpa ini, N sama dengan 1 sampai tak hingga, bentuk yang seperti ini. Lebih simpelnya seperti ini bisa ditulis simbolnya gitu ya. Nah, kita bisa mulai juga ya suku ini. Kita bisa mulai dari N sama dengan 0. Atau kita bisa mulai di tengah gitu ya, di N sama dengan 8. Jadi membuang 7 suku sebelumnya. Nggak masalah gitu ya. Jadi kita lihat memang barisan ini ekornya yang akan dilihat gitu ya. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi ini adalah barisan bilangan apa nih?
yang diberikan oleh rumus bentuk yang seperti ini gitu ya. Jadi A1 itu di set 1, jadi bisa ya dibuat seperti ini. Kemudian AN itu AN kurang 3 ditambah 3 gitu. Atau bisa ditulis juga untuk bentuk yang seperti ini ya. AN sama dengan 3N kurang 2. Kalau N-nya 1 berarti 3 dikurang 2, 1. Berarti A1-nya 1. Kalau N-nya 2, berarti suku keduanya adalah 6 kurang 2, 4 gitu ya. Dan seterusnya. Jadi bisa diformulasikan gitu. Atau bentuk yang rekursi seperti ini gitu ya. Jadi A1-nya 1, A2-nya adalah AN kurang 1 ditambah 3, berarti A1 tambah 3, 4, dan seterusnya. Untuk N besar sama dengan 2. Nah, ini kita lihat lagi gitu ya. Nah, ini formulanya, jadi kita bisa buat formula dari barisan ini, jadi AN 1 kurang 1 per N, untuk N besar sama dengan 1, itu barisannya adalah 0 untuk suku pertama, setengah, 2 per 3, 3 per 4, 4 per 5, dan seterusnya untuk suku selanjutnya. Begitu juga untuk ini. Nah, kalau misalkan saya punya barisannya konstan, maka suku pertama, suku kedua, 3, dan seterusnya itu nilainya sama, 0,999 gitu ya. Nah, kalau kita bicara apa namanya nih barisan tak hingga, tentu kita ingin melihat kalau kita bicara tak hingga banyaknya suku, tentu kita ingin melihat kecenderungannya. Dia kecenderungan apakah dia menuju satu nilai atau tidak gitu ya. Kalau misalkan kita lihat yang untuk barisan ini gitu ya, ini kan membesar terus ya, 1, 4, 7, 10, 13. Dan sesuai dengan rumus ini, maka nanti ini nilainya akan membesar terus. Sehingga kita bisa lihat bahwa dia tidak akan menuju satu nilai tertentu, sehingga kita sebut dia sebagai divergen gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang ketak terhinggaan, tentu kita butuh menyelidiki apakah dia menuju satu nilai yang disebut konvergen atau tidak, yang disebut divergen gitu ya. Nah, ini juga kita lihat di sini. Yang ini untuk kasus yang keempat, kita lihat di sini berapapun N-nya dia akan tetap satu nilai ya. Berarti ini adalah barisan konvergen. Untuk N menuju tak hingga, dia menuju 0,999. Nah, ini ya yang tadi ya, yang saya bilang tadi. Jadi kalau contoh yang pertama, contoh ini gitu ya, ini kan A1-nya 0, A2-nya setengah, ini antara 0 dan 1. Kemudian A3-nya 2 per 3 di atas setengah, A4-nya terus seperti itu, lebih besar, tapi pembesarannya itu tidak terlalu signifikan, sehingga untuk N yang menuju tak hingga dia mendekati 1, tapi tidak akan pernah melewati 1. Jadi ini adalah contoh barisan yang konvergen. Nah, kita lihat contoh yang kedua, BN, gitu ya, dengan formula yang seperti ini, kita plot di garis bilangan min 1 sampai 1. Kita lihat di sini untuk B1 itu 0, B2-nya 3 per 2, B5, B4-nya lebih dari 1 ya, B4, 5 per 4 ya, lebih dari 1, B5-nya, B3, B4, B5-nya malahan kecil lagi dari 1 gitu ya. B2-nya di sini lebih besar dari 1 dan seterusnya. B4, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Nah, ini juga kalau kita lihat dia akan semakin banyak ya sukunya, dia akan mendekati 1 gitu, dia akan selang-seling di sini gitu. Jadi yang paling luar itu adalah B2 gitu. Nah, ini juga contoh barisan yang konvergen ke 1. Ke 1. Nah, kemudian kita lihat contoh yang ketiga ya, dari plotnya ini aja dulu ya. C1 di 0, kemudian C2-nya adalah
Mana C2 lebih dari 1, kemudian C3-nya apa namanya nih? Dekat min 1, C4 1, C5-nya dekat ke min 1, C6-nya dekat ke 1. Jadi ini kalau kita lihat, dia akan konvergen ke 2 titik ya, min 1, yang satu untuk suku positifnya dia akan konvergen ke 1, yang untuk negatifnya dia akan konvergen ke min 1. Ingat ya, kalau konvergen itu dia hanya menuju satu nilai. Jadi kalau dia menuju 2 nilai seperti ini, maka kita sebut barisannya divergen. Nah, kalau untuk yang ketiga tadi ya, ini berapapun D-nya dia nilainya fix tetap gitu. Jadi untuk D tak hingga dia akan menuju nilai 0,99 ya. Ini konvergen ke 0,99. Gitu ya. Nah, ini definisi kekonvergenan. Jadi suatu barisan AN ya. Jadi AN kadang dibuat N-nya dari 1 sampai tak hingga, tapi kadang tidak dituliskan gitu ya. Jadi dituliskan dalam bentuk sederhana seperti ini. Itu dikatakan dia menuju satu nilai L atau konvergen ke L kalau kita ambil limit dari AN, N menuju tak hingga, itu sama dengan L. Jadi dia menghampiri L untuk suku-suku yang sangat besar ya. Atau itu maknanya adalah untuk setiap bilangan positif epsilon terdapat bilangan asli n, sehingga untuk setiap suku yang besar dari n, jarak AN dengan L-nya kecil dari epsilon gitu ya. Jadi mulai dari n buah suku pertama. Mulai dari n, maka jarak dari AN ke L itu harus kecil dari epsilon. Artinya dia makin lama makin dekat ke L. Untuk mulai dari suku ke n. Kita harus bisa menemukan bilangan positif n sehingga ini berlaku gitu ya. Nah, kalau misalkan dia tidak konvergen ke apa nilainya bilangan yang L-nya berhingga gitu ya. L ini nilainya hingga gitu. Maka dia disebut divergen. Ya, jadi kalau divergen itu dia menuju membesar, menuju tak hingga atau min tak hingga. Nah, itu bisa digambarkan bentuknya seperti ini gitu ya. Ini adalah barisan yang bentuknya 1 kurang 1/n. Kalau kita plot, dia bentuknya titik-titik seperti ini. Gitu. Kenapa? Karena kan domainnya adalah bilangan asli gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan Y-nya bisa berapa saja gitu ya, karena Y-nya di sini adalah daerah hasilnya adalah bilangan real ya. Jadi di sini diplotnya sesuai dengan formula ini. 1 kurang 1/n. 0, setengah ya, setengah, dan seterusnya gitu. Nah, ini juga kalau kita plot ya, kita lihat fungsi yang sama, 1 kurang 1/x. Ini bentuk garis lurus gitu ya, garis lurus. Jadi dia berkorespondensi gitu ya. Tapi ini kenapa garis gitu ya, garis penuh gitu. Karena memang di sini untuk fungsi ini dia X-nya di sini domainnya adalah bilangan real gitu ya. Tapi kita lihat di sini bahwa fungsi dan barisan ini itu tidak akan pernah melewati 1 gitu ya. Kalau kita lihat fungsi yang ini gitu, fungsi ini. Jadi dia akan serupa tapi dengan domain yang di sini adalah bilangan asli gitu. Coba lihat ini, 1/x ini untuk X membesar dia akan menuju 0. Sehingga fungsi ini itu tidak akan terbatas oleh Y sama dengan 1 gitu. Ya, 1/x ini untuk X yang cukup besar, jadi X-nya membesar gitu ya. Maka nilai ini AX, fungsi AX ini 1/x-nya menuju 0 gitu ya. Jadi kalau saya tulis di sini dia akan fungsi ini akan konvergen. Jadi kalau kita lihat di sini limit dari
fungsi AX, X menuju tak hingga itu sama dengan 1. Gitu ya. X-nya menuju tak hingga. X-nya membesar gitu. Nah, begitu juga kalau seperti itu kita punya bentuk yang seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat bentuknya serupa gitu ya. Tapi di sini N di sini X. X-nya elemen R, kalau di sini N-nya bilangan asli. Di sini juga limit dari AN, N menuju tak hingga, karena ini fungsi juga ya. Itu 1. Gitu. Nah, sini apa interpretasi epsilon dan bilangan positif N-nya? Untuk setiap epsilon besar dari 0, ini ya, untuk setiap N yang besar dari 0, epsilon yang besar dari 0, terdapat N positif. Sehingga untuk setiap N besar dari N, maka AN-nya kurang dari L kecil dari epsilon. Nah, kalau kita lihat di sini berapa N-nya? N-nya di sini gitu ya. Jadi ada satu suku, mulai dari suku ke N, jadi kita harus mencari suku ke berapa, ini suku ke N, sehingga L-nya di sini 1, tentu saja L-nya 1 gitu ya. Ini 1, yang plus ini 1. Jadi kita harus mencari suku ke N, sehingga mulai dari suku ke N itu jarak antara 1 dengan AN-nya itu, ini kan ini adalah AN ya. AN, ini AN plus 1 gitu. Ini AN plus 2 gitu ya. Dan seterusnya. Ini AN plus 1. Ini AN plus 2 dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini kan yang ini berada di garisnya ya. Di garis yang ini di bawah lagi dan ini di luar ini. Jadi setiap epsilon gitu ya, mulai dari epsilon yang sangat besar sampai yang sangat kecil gitu. Nah, kita harus bisa menemukan N sehingga si AN itu berada di lingkungan yang diarsir ini. 1 tambah epsilon itu kan sebenarnya adalah yang ini. AN kurang 1 kecil dari epsilon gitu. Atau kalau dibuka mutlaknya jadinya si AN itu harus berada di lingkungan kecil dari 1 tambah epsilon besar dari 1 kurang epsilon. Gitu. Nah, N-nya di sini ya. Nah, mulai dari N ini, dia berada di dalam ini, AN-nya. Di dalam pita ini. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita lihat contoh ya. Tunjukkan bahwa jika P-nya bilangan bulat positif, maka limit dari seper N pangkat P sama dengan 0. Ini P-nya fix gitu ya, sebagai pangkat. Yang bergerak di sini N. Maka kalau N-nya membesar, maka seper N pangkat P tentu menuju 0. Bilangan bulat positif gitu ya. Nah, coba buktikan gitu ya. Kalau kita ingin diminta untuk membuktikan pernyataan limit ini, kita gunakan definisi dari limit barisan tadi yang ini gitu ya. Jadi bentuk ini, limit AN sama dengan L, N menuju tak hingga, itu setara dengan bentuk ini. Untuk setiap bilangan positif epsilon, terdapat bilangan asli positif N, sehingga ini berlaku gitu. Ya. Jadi kalau diminta untuk menunjukkan limit ini, kita harus mencari N, memilih N, yang mana untuk setiap N yang besar dari N, maka AN kurang L itu harus kecil dari epsilon. Berarti langkah yang pertama adalah, karena ini berlaku untuk setiap epsilon ya, jadi kita kalau berlaku untuk setiap aksi yang kita lakukan adalah ambil epsilon besar dari 0. Nah, karena N-nya hanya terdapat, artinya kita nggak bisa ngambil sembarang ya. Jadi kita akan pilih, akan dipilih N bilangan asli
sedemikian sehingga berlaku gitu ya untuk setiap n yang besar sama dengan n. Ini bilangan asli ya. Ini satu bilangan asli gitu, nomor suku. Kalau ini himpunan bilangan asli beda ya. Berlaku jarak antara AN dengan L. L-nya di sini 0 gitu ya. Itu harus kecil dari epsilon. Ya, jadi kita harus tunjukkan ada suku ke n besar, yang mana nanti mulai dari suku n besar itu jarak AN dengan 0 itu harus berada di pita yang tadi. Nah ini. Jadi 0 di 1 epsilon, 1 kurang epsilon. Nah, untuk mendapatkan nilai n besar gitu ya, kita harus perhatikan gitu ya. Perhatikan, kita kan mau membuat ini kecil dari epsilon. Ya, kita ingin memilih n sedemikian sehingga ini berlaku gitu. Nah, perhatikan AN dikurang L-nya tadi kan sama dengan seper N pangkat P dikurang 0. Ya, atau saya bisa tulis, ini kan positif ya. Ini positif, seper N, N-nya mulai dari 1 ya, pangkat P juga, P-nya bilangan positif juga. Berarti saya bisa hilangkan mutlaknya, N pangkat P. Nah, di sini berlaku untuk setiap N kecil yang besar dari N besar, gitu ya. Untuk setiap itu berlaku ini. Berarti kan kalau ini N-nya kecil besar dari N, berarti seper N kecil sama dengan seper N besar P. Berarti ini kecil dari 1 per N besar P. Kita mau mencari N besar ya, nilainya berapa. Oke. Nah, kita mau membuat ini nilainya kecil dari epsilon. Ini cara mendapatkan N besar gitu ya. Berarti dari sini kita punya apa? 1, epsilon itu udah ada ya nilainya, jadi epsilon sudah punya nilainya dan N besar kecil dari N besar gitu. Berarti saya punya di sini 1 epsilon, 1 per epsilon, epsilonnya besar dari 0, kecil dari dikali silang ya, N pangkat P, karena dia dua-duanya positif. Atau N besarnya itu bisa saya pilih besar dari 1 per akar pangkat P dari epsilon. Nah, itu cara mendapatkan N besarnya ya. Jadi kita bisa pilih di sini N besar, jadi pilih N besarnya itu harus besar dari 1 per akar pangkat P dari epsilon. Ya, jadi skip yang saya lingkari ini itu adalah langkah yang kita buat di kertas buram ya. Jadi kalau untuk menuliskannya, kita sampai di sini saja gitu. Yang saya lingkar ini adalah cara untuk mendapatkan N besar. Artinya kita skip gitu ya. Jadi kadang untuk menuliskannya kita berhenti di sini dan kita pilih N besar dari 1 per akar pangkat P epsilon gitu. Sehingga berlaku untuk setiap N yang besar dari N besar gitu ya, AN dikurang L sama dengan ini ya tadi ya, saya tulis ya. 1 per N pangkat P. Nah, ini kecil sama dengan 1 per N pangkat P. Nah, karena N-nya itu besar dari 1 per akar pangkat P dari epsilon, maka seper N-nya itu harus kecil dari akar pangkat P gitu ya. Akar pangkat P dari epsilon dipangkatkan P.
atau sama dengan epsilon. Gitu. Jadi kita bermain-main gitu ya dengan epsilon dan n gitu. Jadi artinya apa? Kita harus mengambil bilangan asli yang besar dari 1 per akar pangkat P epsilon, sehingga untuk n yang mulai dari n besar itu, maka nilainya itu berada di sekitar 0. Ya, di sekitar 0. Sejauh epsilon dan di bawah 0 sejauh min epsilon gitu ya. Sesuai dengan gambar ini. Di sini n-nya adalah di sini gitu ya, suku ke n ya. Nah, ini n-nya di sini besar dari 1 kurang P akar P epsilon gitu. Jadi n-nya di sini bergantung pada epsilon yang kita ambil. Contoh, kalau kita ambil epsilonnya 1, epsilonnya 1, n-nya berapa sukunya? Sukunya adalah 1 per akar pangkat P dari 1. Tentu 1 ya, 1. Berarti kita ambil suku yang besar dari 1. Mungkin 2 gitu ya, suku bilangan asli yang lebih besar dari 1. Jadi n-nya 2 gitu, kalau untuk epsilon sama dengan 1. Begitu juga untuk yang lebih lanjut gitu ya. Jadi di sini kita bisa tebak sukunya. Jadi kita mencari n, kita bisa tebak suku keberapa gitu ya, tergantung dengan epsilon yang diberikan. Jadi ini bisa kayak permainan gitu ya. Kayak permainan n epsilon. Kita bisa ditanya suku. Kalau epsilonnya terambil 3, suku keberapa yang berada di dalam selang 0 tambah epsilon dan selang 0 kurang epsilon. Berarti nanti epsilonnya 3, berarti sukunya adalah yang lebih besar dari 1 per akar pangkat P dari 3 gitu ya. Bisa ditebak. Nah, itu untuk bukti kalau diminta membuktikan limit 1/n pangkat P sama dengan 0. Ya, jadi untuk suku-suku yang besar dia berada di setelah n ini dia berada di dalam pita yang ini gitu. Dan itu nggak melebihi angka 1 ya. Nah, itu kita katakan dia konvergen. Jadi untuk n yang mulai besar dari ini, maka dia makin lama makin dekat ke 1 nilainya. Nah, ini ada beberapa sifat dari barisan, limit barisan gitu ya. Kalau misalkan n dan bn itu adalah barisan yang konvergen dan k itu adalah suatu konstanta, maka limit konstan itu akan n menuju tak hingga itu sama dengan k. Jadi kalau saya punya barisan konstan, maka dia akan konvergen ke k. Karena limit dari n menuju tak hingga dari k sama dengan k. Jadi ini suku 1, 2, 3-nya k semua gitu ya. Nah, kalau saya punya limit dari barisan AN yang dikalikan dengan K, N-nya menuju tak hingga, dan AN-nya konvergen, maka itu sama saja menarik K-nya keluar, gitu, karena K-nya tidak bergantung pada N. Dari limit AN, gitu ya. Jadi kalau ada konstan bisa ditarik keluar, gitu. Nah, kalau saya punya AN dan BN-nya adalah barisan konvergen, maka barisan yang dikombinasikan dengan menjumlahkan atau mengurangkan AN dan BN itu juga konvergen dengan limitnya adalah dapat dihitung dengan melimitkan AN ditambah dengan melimitkan BN. Gitu. Jadi ini barisan yang baru ya, AN tambah BN. Kemudian juga perkaliannya juga seperti itu ya. Jadi kalau saya punya 2 buah barisan konvergen, saya kalikan, maka juga dia akan konvergen ke limit AN dikali limit BN. Dan pembagiannya juga seperti itu dengan syarat limit BN-nya tak 0. N menuju tak hingga. Jadi ini BN-nya tidak konvergen ke 0. Karena pembagian dengan 0 tidak dibolehkan ya untuk sifat pembagian. Nah, ini katanya tentukan limit dari
Ini adalah limit tak hingga ya. Kita belajar juga dulu di SMA. Limit dari N menuju tak hingga dari 3N kuadrat ditambah 7N kuadrat tambah 1. Ini adalah barisan yang bentuknya 3N kuadrat per 7N kuadrat tambah 1. Apakah dia menuju satu nilai atau tidak gitu. Nah, tentu kita harus lihat limitnya berapa. Kalau limitnya adalah suatu bilangan yang berhingga, maka dia konvergen. Tapi kalau limitnya tak hingga atau min tak hingga, dia divergen gitu ya. Nah, caranya adalah kalau kita bicara limit di tak hingga, kita harus bagi dengan pangkat tertingginya. Dalam hal ini adalah N kuadrat gitu ya. Pembilang dibagi N kuadrat, penyebut juga dibagi N kuadrat. Kalau untuk bicara limit di tak hingga gitu ya. Pembilang jadi 3, penyebut jadi 7 tambah 1/N kuadrat. Karena sama-sama dibagi N kuadrat. Kemudian karena di sini 3 dan pembilang dan penyebutnya itu adalah barisan yang sama-sama konvergen, artinya limitnya ada gitu ya. Bisa diambil limit pembilang dan limit penyebutnya. Karena konstan, maka limitnya adalah 3. Yang ini juga dipecah lagi karena masing-masing limitnya ada. Ini ya 7 tambah limit 1/N kuadrat N menuju tak hingga. Nah, ini adalah kalau N-nya membesar maka dia menuju 0. Maka nilainya adalah 3/7. Kalau kita lihat di sini, maka barisan yang bentuknya 3N kuadrat per N kuadrat tambah 1 untuk N menuju tak hingga, dia konvergen ke 3/7 gitu ya. Nah, ini ya, kita bisa kaitkan antara fungsi, limit fungsi, ini fungsi tadi ya, fungsi penilai real, dengan limit barisan. Kalau fungsinya menuju L, maka barisannya juga limitnya menuju L. Apakah barisan ln N per E pangkat N konvergen, dan jika iya, kebilangan mana dia konvergen katanya. Nah, itu kita lihat dari sifat ini gitu ya. Kita jadikan ln N per E pangkat N untuk bentuknya fungsi terhadap dengan domainnya R gitu ya. Atau kita bisa tulis limit X menuju tak hingga dari ln X per E pangkat X. Ini X-nya bilangan real gitu ya. Nah, ini bentuknya kan bentuk limit tak tentu ya. Ln tak hingga, E pangkat tak hingga juga tak hingga. Nah, sehingga kita bentuknya adalah tak hingga per tak hingga. Atau kita bisa gunakan L'Hopital gitu ya, aturan L'Hopital. Kita turunkan pembilang dan penyebutnya menjadi 1/X dan E pangkat X. Nah, sekarang kalau kita substitusikan X menuju tak hingga, berarti pembilangnya 0, penyebutnya sesuatu yang besar, artinya berapapun penyebutnya, nilainya akan sama dengan 0. Nah, sehingga dari sifat yang dikotakkan ini, kita punya limit dari barisannya, ln N per E pangkat N sama dengan 0, gitu ya. Jadi kita bisa menghitung, mencari limit kekonvergenan dari suatu barisan dengan menghubungkannya dengan fungsinya, fungsi dengan domain R-nya, gitu ya. Nah, dia akan konvergen ke nilai yang sama. Dalam hal ini adalah 0. Itu kan diperlihatkan di gambar ini gitu ya. Jadi berhubungan antara barisan dengan fungsinya gitu. Mempunyai sifat yang sama. Hanya saja di sini domainnya berbeda gitu ya. Yang ini adalah bilangan real, yang ini adalah bilangan asli, bentuknya titik-titik gitu. Ya, jadi kita bisa cari dengan bantuan itu. Nah, atau kita bisa gunakan ya untuk melihat apakah barisan itu konvergen. Kita bisa gunakan teorema selanjutnya, teorema Apit gitu ya. Jadi kalau misalkan AN dan CN-nya konvergen ke L, jadi hanya diketahui 2 buah barisan yang konvergen ke L, dan barisan lain itu berada di
untuk setiap sukunya ya, itu berada di antara AN dan CN gitu. Untuk N yang besar dari K. Jadi, maka kita bisa menghitung limit BN dengan menggunakan prinsip Apit gitu ya. Jadi kalau BN-nya AN dan CN-nya konvergen ke satu nilai, maka nilai-nilai yang di tengahnya itu juga konvergen ke bilangan yang sama gitu. Ya, jadi kita bisa menghitung limitnya. Nah, contohnya adalah bentuk yang ini. Kalau kita hitung manual ya sin pangkat 3n per n gitu ya dengan memasukkan n1, n2 gitu ya. Itu kan agak, dan kita lihat apakah dia menuju satu nilai atau tidak, mungkin agak sedikit rumit gitu ya. Nah, kita bisa tunjukkan dia konvergen ke 0 dengan menggunakan teorema Apit ya. Kita lihat di sini untuk n besar sama dengan 1, nilai sinus n per n itu ya ini kan kita punya ya. Sinus itu kan nilainya sinus saja dulu ya, sinus n itu nilainya kan berada di antara 1 dan min 1 ya. Nilai trigonometri sinus gitu ya. Nah, sekarang kalau saya pangkat 3 kan semua ruas 1 pangkat 3 itu 1, sin pangkat 3 itu juga min 1 pangkat 3 itu min 1. Sorry, ini min 1 ya, min 1, ini 1. Min 1 pangkat 3, min 1. Nah, sekarang saya harus cari dua buah barisan yang konvergen ke nilai yang sama yang mengapit barisan sin pangkat 3n per n gitu. Nah, ini saya bagi. Ini kan baru sin pangkat 3n, sedangkan kita mau menunjukkan barisan sin pangkat 3n per n. Jadi semua ruas dibagi n, min 1 per n, kecil sama dengan sin pangkat 3n per n, itu sama dengan 1 per n. Nah, ini lihat ya, ini adalah barisan min 1 per n. Barisan min 1 per n, ini adalah barisan yang konvergen ke 0 untuk n menuju tak hingga. Ini juga 1 per n juga barisan yang menuju konvergen ke 0 gitu ya. Kalau saya ambil limit semuanya untuk n menuju tak hingga, n menuju tak hingga, ini kali min 1 ya, min 1-nya ke depan, 1 per n, kecil sama dengan limit n menuju tak hingga, sin pangkat 3n per n, yang ini juga limit, diambil limitnya semua ya, n menuju tak hingga dari 1 per n. Nah, ruas kiri, saya ambil di sini, ruas kiri ini 0 gitu ya, min 1 kali 0, 0. Kecil sama dengan limit sin pangkat 3. Jadi kalau diminta untuk menunjukkan sama dengan 0, kita gunakan prinsip Apit. Ruas kanan juga 0. Jadi mau tidak mau kalau seperti ini, jadi kan 0 itu titik ya. Dan ada satu nilai di antara 0 gitu. Di antara ini gitu. Nah, ini kan diapit oleh nilai yang sama, haruslah yang di tengah ini juga 0 gitu. Karena memang kalau kita lihat ya, kalau di sini 1 tentu nilainya banyak gitu ya. Tapi kalau ini 0 dan 0, maka haruslah limit dari ini prinsip dari teorema Apit gitu ya. Jadi itu ya. Jadi dengan syarat bahwa BN itu harus terletak di antara AN dan CN. Kalau gini, di sini kita lihat ya, bahwa sin pangkat 3N per N itu nilainya harus terletak di antara min 1 per N dan 1 per N. Dari sifat dari sinus tadi. Gitu. Nah, teorema selanjutnya ini bisa juga digunakan untuk memudahkan kita melihat apakah
suatu barisan itu konvergen gitu ya. Jadi udah prinsip teorema Apit, kemudian bisa dikaitkan dengan nilai limit fungsinya, di fungsi yang bersesuaian gitu ya, atau menggunakan sifat-sifat ini gitu untuk menghitung limitnya. Nah ini, kalau limit dari suku-suku positif dimutlakannya sama dengan 0, maka limit AN-nya juga 0. Gitu. Di sini kita bicara AN-nya mungkin suku-sukunya mungkin negatif ya, karena di sini kan bilangan real gitu ya. Nah, jika mutlaknya yang dimutlakkan semuanya sukunya untuk N hingga 0, maka barisan itu juga konvergen ke 0. Buktinya dengan menggunakan teorema Apit ya. Nah, AN itu berada di antara mutlak min AN dan kecil sama dengan mutlak AN. Ya. AN-nya bisa negatif gitu kan. Yang ini diketahui 0 ya, yang sebelah kanan 0, yang sebelah kiri juga 0, maka limit AN itu sama dengan 0. Menggunakan teorema Apit tadi. Nah, contohnya ini. Tunjukkan bahwa jika R-nya antara min 1 dan 1, maka limit dari barisan yang berbentuk R pangkat N sama dengan 0. N menuju tak hingga. Jadi, barisan yang bentuknya R pangkat N sama dengan 0. R-nya berada di antara min 1 dan 1. Kalau R-nya antara min 1 dan 1, tentu ada beberapa kasus gitu ya. Ada yang R-nya 0, ada R-nya positif antara 0 dan 1, ada R-nya negatif antara 0 dan min 1. Nah, kalau R-nya 0, maka limit dari 0 pangkat N, N-nya membesar, tentu 0 gitu ya. N-nya membesar di situ. Jadi trivial dia bilang seperti itu. Nah, kalau misalkan kasus yang lainnya gitu ya. Kalau R tak 0, R-nya tak 0, berarti di sini mutlak dari satu. Jadi kalau R-nya tak 0 berarti kan R itu berada di antara 0 dan 1, dan R itu antara min 1 dan 0. Gitu ya. Berarti mutlak dari R kecil dari 1 gitu ya. Ini besar dari 0. Selain R-nya 0 gitu ya. Ini mutlak. Kalau kita bicara mutlak, tentu yang negatif jadinya antara 0 dan 1 juga gitu. Berarti seper R di sini, seper mutlak R, karena besar dari 0, dia boleh jadi penyebut, itu tentu besar dari 1. Ya. Besar dari 1, misalkan saya tulis seper R-nya, karena dia besar dari 1, tentu sama dengan 1 ditambah suatu bilangan positif P. Gitu ya. P-nya besar dari 0. Bilangan positif. Ya, karena seper R-nya besar dari 1, tentu itu kan 1 ditambah bilangan positif. Gitu. Nah, sehingga kalau saya pangkatkan N, kan tadi kan maunya R pangkat N gitu ya. Seper R pangkat N dipangkatkan N itu sama saja memangkatkan N 1 tambah P pangkat N. Kalau diuraikan, ini kan 1 pakai ini ya segitiga Pascal, tapi kalau enggak sampai P kali P pangkat N, terus nanti juga 1 P kali N gitu ya, N kali P, nah nanti adalah ditambah bilangan positif lainnya, tentu saja karena P di sini bilangan positif dan N-nya juga bilangan positif. Jadi sisanya nanti adalah P pangkat N pangkat gitu ya.
Nah, nggak dituliskan di sini. Nah, tentu itu lebih besar dari atau sama dengan PN. Ya, karena ini ada tambah 1 dan bilang positif lainnya, tentu itu besar dari PN. Nah, sehingga kalau saya punya 1 per R pangkat N-nya besar dari PN, maka R pangkat N-nya tentu kecil dari 1 per PN gitu ya. R pangkat N-nya besar dari 0, dibalik gitu ya. P dan N-nya di sini bilangan positif gitu ya. N bilangan asli. P-nya positif. Nah, ini menggunakan prinsip Apit gitu ya. Kalau kita ingin menghitung limit dari R pangkat N sama dengan 0, di sini kita gunakan teorema C. Jadi kalau limit mutlaknya sama dengan 0, maka limit N-nya sama dengan 0. Jadi kita menghitung limit mutlak R pangkat N. Tapi dengan menggunakan prinsip teorema Apit di sini gitu ya. Kita lihat limit dari ruas kanannya. Limit 1 per P pangkat N menuju tak hingga, seper P-nya konstan ya, P-nya positif, bisa ditarik keluar, seper N menuju tak hingga, itu 0. Gitu. Maka ruas kiri 0, ruas kanan 0, maka limit dari R mutlak pangkat N itu juga 0. Atau ekivalen dengan bentuk yang seperti ini. Gitu ya. R pangkat N-nya di dalam, karena ini kan nggak ngaruh ya. Nah, dari teorema C tadi, kalau kita punya limit mutlak barisan N-nya sama dengan 0, maka limit dari R pangkat N-nya di sini juga sama dengan 0. Ya. Nah, tadi untuk R-nya di antara 0 dan min 1, 1 ya, R-nya. Kemudian dia konvergen ya ke 0. Kalau R-nya besar dari 1 gitu ya, maka dia jadi tak hingga. Dia jadi tidak, barisan ini jadi tidak konvergen atau divergen gitu ya. Untuk R besar dari 1. Dicek aja gitu ya, kalau R-nya setengah, maka nilainya akan membesar terus gitu. Setengah pangkat N, N-nya membesar gitu, maka itu menjadi tak hingga. Jadi, barisan R pangkat N itu akan konvergen kalau R-nya kecil sama dengan R-nya berada di antara min 1, 1 dan divergen saat R-nya besar 1 atau kecil sama dengan min 1 gitu ya. Jadi hati-hati di sini ya. Jadi ya, lihat batas R-nya. Tidak semuanya konvergen untuk R yang selain min 1, 1. Nah, sedikit lagi ya untuk ini. Monoton, jadi ada teorema barisan monoton. Gitu. Jika U adalah batas atas dari barisan tidak turun ya, non-decreasing AN, jadi barisannya tidak turun, artinya di sini dia naik, non-decreasing artinya naik, tapi bisa sama dengan gitu. Jadi bukan increasing saja ya, kalau naik saja kan, jadi kalau yang ini kan naik nih, naik. Jadi antara A1 dengan A2 itu lebih kecil A1, A2 dengan A3 lebih kecil A2, itu naik sejati namanya. Kalau non-decreasing itu masih memungkinkan A1 untuk suatu suku dia nilainya sama gitu ya. Jadi contoh misalkan barisan konstan, ini masih memungkinkan untuk monoton ya. Barisan konstan itu kan A1 sama dengan A2 sama dengan AN sama dengan K gitu ya. Jadi itu non-decreasing, tidak turun. Dan U adalah batas atas dari barisan itu gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini, nah ini contohnya barisan AN. Di sini U-nya nggak satu ya, kalau batas atas itu kan bisa jadi diambil di sini A, kalau dia tidak melewati ya. Jadi semua sukunya itu berada di bawah garis itu gitu. Nah, itu dikatakan batas atas. Batas atas di sini tentu tidak tunggal gitu ya.
segala sesuatu yang di atas dari semua suku barisan itu adalah batas atas. U tambah 1, U tambah 2, dan seterusnya, itu batas atasnya. Dan barisan AN itu konvergen ke A. Di sini kita lihat ya, dia lama-lama mendekati A untuk N yang cukup besar. Nah, A di sini boleh kecil dari U atau sama dengan U. A di sini boleh jadi batas atas dari AN. Mana yang bina? Yang sama dengan U atau lebih kecil dari U, boleh ya. Atau serupa dengan itu, jika L adalah batas bawah, untuk ini kebalikannya ya, untuk barisan yang tidak naik itu turun atau boleh konstan gitu ya. Jadi kebalikannya, jadi kalau barisannya turun, maka L itu batas bawah gitu. Nah, barisan B-nya itu konvergen ke B gitu. B-nya boleh sama dengan L atau kecil dari L. Itu dikatakan barisan monoton ya. Jadi monoton itu apa? Monoton itu barisan monoton itu adalah barisan yang non-decreasing atau non-increasing gitu ya. Barisan yang tidak naik atau tidak turun. Itu ya. Jadi barisan monoton itu adalah barisan yang naik sejati atau setidaknya konstan. Begitu juga untuk yang turun gitu ya. Jadi monoton naik dan monoton turun gitu. Termasuk barisan konstan. Nah, kita lihat di sini contoh. Tunjukkan bahwa barisan Bn sama dengan n kuadrat per 2n konvergen dengan menggunakan teorema D. Teorema yang terakhir tadi ya. Nah, kalau kita uraikan suku-sukunya, kalau n-nya 1, berarti suku pertamanya adalah 1,5 ya. N-nya 2, berarti 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2, 1. N-nya 3, 3 kuadrat, dan 2 pangkat 3. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Lihat hingga banyak suku gitu ya. Nah, untuk N yang besar dari 3, kita lihat di sini ya. Ini setengah N besar dari 3. 9 per 8, 1,5 ya. Oke. Nilainya mengecil ya. Mulai dari sini, suku ke mulai dari suku ketiga ini, nilainya ini kan 1 1/8 ya, 1/8. Kemudian 1, kemudian kecil dari 1, 25/32, dan seterusnya kecil dari 1. Mulai dari suku ketiga, barisan ini turun gitu ya. Dari suku 1 dan 2 enggak ya, naik gitu ya. Nggak masalah. Jadi yang perlu dilihat itu adalah
suku ekor-ekornya karena banyak sukunya. Jadi kecenderungan. Jadi konvergen itu walaupun suku pertama keduanya tidak naik atau turun gitu ya, atau misalkan berbeda-beda gitu n buah suku pertamanya, yang dilihat adalah ekornya. Jadi ini mulai turun nih barisannya mulai dari suku ketiga. Karena di sini kalau kita bandingkan BN-nya besar dari BN tambah 1. Jadi kalau turun kan kalau kita bandingkan dua buah sukunya itu lebih besar yang suku sebelumnya ya dibanding suku setelahnya. Nah, itu harus kita tunjukkan. Benar nggak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau BN kan N kuadrat tambah 2N. Kalau BN tambah 1 kan ini ya. Kita harus lihat batasnya nanti. Kita harus lihat batas atasnya. Ya. Nah, ini kita uraikan. Kalikan 2 pangkat N. Ini jadinya 2 saja. Kemudian dikalikan 2N, ini diuraikan, punya bentuk-bentuk yang seperti ini. N kali N kurang 2 besar dari 1. Nah, ini benar kalau N-nya besar sama dengan 3. Kalau N-nya 1, 1 dikali min 1 ya. Salah ya kalau N-nya 1. Kalau 2, 0. 0 besar dari 1 juga salah. Jadi ini berlaku benar kalau N-nya besar sama dengan 3. Nah, artinya dia turun ya. Jadi kan monoton itu jadi monoton itu bisa salah satu ya, barisan monoton itu bisa non decreasing, tidak turun, non increasing, tidak naik. Nah, ini kan tidak turun itu bisa naik saja. Bisa increasing. Atau konstan. Atau konstan gitu ya. Nah, ini juga seperti itu. Tidak naik berarti turun, bisa decreasing. Atau konstan. Nah, ini kalau ini turun ya, turun aja gitu. Ya nggak masalah, berarti kan masih masuk kategori monoton dia. Gitu. Jadi dia monoton sejati ya, turun sejati. Nah, dari teorema D tadi, kita lihat di sini bahwa dia turun dan terbatas di bawah oleh 0 gitu ya. Di sini kan kalau dia turun L itu adalah batas bawah dari barisan tidak naik BN, maka barisan BN itu konvergen ke B. B-nya itu bisa sama besar dari L. Kalau di bawah tentu ya batas bawahnya ini L, ini B gitu ya. Jadi bisa L itu bisa besar dari B atau sama dengan B. Nah, ini karena dia turun ya. Maka teorema tadi itu mengatakan menjamin bahwa dia punya limit gitu. Ya, jadi kan dia terbatas di bawah ya, ini kan menuju 0 nih. Kita bisa gunakan katanya di sini aturan L'Hopital gitu. Jadi dia monoton dan terbatas ya di bawah. Maka dia
konvergen. Jadi ini sebenarnya sama aja. Kalau misalkan barisannya itu monoton naik atau turun dan terbatas di bawah, maka dia konvergen gitu. Itu ya, itu intinya teorema D ini. Ya, kalau kita lihat di sini kan dia terbatas, dia turun ya, turun dan terbatas di bawah oleh 0. Coba ya kita lihat Bn sama dengan n kuadrat 2 pangkat n. Ini kan untuk setiap n-nya, coba untuk setiap n ini kan bilang positif nih. 2 pangkat n juga bilangan positif. Ini kan nilainya selalu besar dari 0 ya. Besar dari 0 nilainya. Berarti kan barisan ini untuk setiap sukunya itu tidak melebihi, tidak kurang dari 0 nilainya. Berarti dia terbatas di bawah oleh 0. Ya, jadi teorema D ini dia menyatakan kalau dia turun dan terbatas di bawah maka dia konvergen. Tapi dia tidak memberikan solusi limitnya berapa gitu ya, konvergen kemana gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi dia hanya menunjukkan kriteria kekonvergenan dengan menunjukkan apakah dia monoton atau terbatas. Kalau monoton naik, maka dia terbatas di atas, maka dia konvergen. Ya, jadi kalau kita lihat ini ada monoton turun dan terbatas di bawah oleh 0, maka dia konvergen. Nah, limitnya bisa digunakan bentuk fungsinya gitu ya. Jadi dengan memandang limit dari x kuadrat per 2 pangkat x. X menuju tak hingga. Ya, ini tak hingga per tak hingga bisa digunakan L'Hopital gitu ya. Ini akan menghasilkan limitnya nanti akan setara dengan itu. Limitnya juga 0 ya. Coba dicek nanti. Maka limit dari n kuadrat per 2 pangkat n menuju tak hingga itu juga 0. Gitu ya. Jadi kalau ingin mencari limitnya kita gunakan teorema yang lain gitu ya. Tapi di teorema terakhir ini dia hanya mengatakan bahwa kalau dia monoton dan terbatas maka dia konvergen. Konvergennya kemana itu masalah yang lain gitu ya. Itu bisa menggunakan teorema-teorema lainnya. Nah, kita lihat di sini beberapa latihan ini ya. Katanya tuliskan 5 suku pertama dari barisan n dan tentukan apakah barisan itu konvergen atau divergen. Jika konvergen, tentukan limitnya gitu ya. Jadi ada 2 ya. Dia konvergen, ya. Kalau ya, itu dia punya limit gitu ya. Limitnya berapa? Itu yang kita lihat gitu ya. Nah, limit AN. Nah, ini bisa dihitung ya dengan limit n menuju tak hingga dari n per 3n kurang 1. Ya, ini n menuju tak hingga. Kita bisa hitung limitnya dengan membagi pangkat sesuai dengan pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya 1 ya, jadi penyebut dan pembilangnya dibagi n. Pembilangnya jadi 1, penyebutnya jadi 3 dikurang 1/n. Maka nilainya adalah 1/3. Ya, limitnya 1/3 untuk nomor 1. Berarti ini konvergen gitu ya, konvergen ke 1/3. Ya, jadi untuk melihat apakah dia konvergen ya kita bisa hitung limitnya gitu ya. Kalau limitnya ada berarti dia konvergen. Gitu ya.
Nah, ini juga sama yang untuk nomor 2 dan 3 ya, tinggal dibagi dengan, kalau kita bicara limit tak hingga tentu dibagi dengan pangkat tertingginya. Yang ini dibagi pembilang dan penyebutnya dibagi n, yang ini pembilang dan penyebutnya dibagi n kuadrat. Yang ini nanti dia konvergen juga ya, ini ke 3, yang ini ke 4. Nah, pangkat tertingginya n kuadrat ya, yang lainnya 0. Ini ke 3 per ini ke 3. Ini enggak ya? Hati-hati, ini yang ini kalau dibagi ini jadinya n kuadrat, ini 0. Ini 0 ya, ini limitnya 0. Yang ini juga diuraikan, ini 1. Nah, kalau kita bicara kosinus, nanti kita bisa gunakan prinsip Apit. Kalau kita bicara bentuk yang seperti ini, nanti kita bisa gunakan sifat nilai mutlaknya. Gitu. Jadi kalau nilai mutlaknya limitnya menuju 0, maka nilai limit AN-nya juga menuju 0. Ini kan berganti tanda nih ya, tergantung sukunya berapa. Kalau bentuk trigonometri, kita gunakan teorema Apit. Kalau bentuknya seperti ini, kita bisa hubungkan dia dengan fungsi limit fungsinya gitu ya, ln n per akar n, seperti itu. Ya, nah ini adalah barisan deret tak hingga ya. Deret, apa beda deret dengan barisan? Nah, itu akan kita bahas selanjutnya ya. Jadi deret ini berupa, dia tak hingga juga sukunya, tapi dia merupakan penjumlahan dari suku-suku barisan. Ya. Nah, ini juga kalau kita bicara ketak terhinggaan, tentu kita ingin melihat apakah dia konvergen atau divergen. Konvergen atau divergen ya. Nah, itu yang akan kita bahas, melihat konvergenan deret ya. Untuk yang barisan, jadi itu ya, kita bisa menghitung limit-limitnya. Kalau limitnya ada, berarti barisannya konvergen. Kalau tidak, berarti dia divergen. Ya. Nah, untuk menghitung limitnya, ada beberapa cara gitu ya. Bisa menggunakan aturan limit yang ini untuk n menuju tak hingga, bisa menggunakan apa namanya ini, kaitan dengan fungsi limit fungsinya, bisa menggunakan teorema Apit, kemudian bisa menggunakan bentuk yang ini. Jadi kalau misalkan limit mutlaknya sama dengan 0, maka limit AN-nya juga 0. Ini untuk nilai-nilai yang berubah-ubah tanda gitu ya. Atau bisa menggunakan teorema monoton ini. Jika barisannya konvergen, monoton. Jika barisannya monoton dan terbatas, maka dia konvergen. Ya, monoton di sini bisa monoton naik, bisa monoton turun gitu ya. Dan kalau naik tentu dia terbatas di atas, kalau turun tentu terbatas di bawah. Sehingga kita bisa tentukan apakah dia konvergen. Jadi teorema terakhir ini kita hanya melihat apakah dia konvergen gitu. Nah, untuk nilainya itu nanti bisa dihitung dengan teknik limit atau teorema limit atau menggunakan aturan teorema Apit gitu ya. Pokoknya intinya kita bisa menghitung, kita bisa mengetahui apakah dia konvergen atau tidak gitu. Selanjutnya ya itu ya. Jadi kira-kira itu untuk yang barisan tak terhingga ya. Nah, untuk deret tak hingga juga kita akan bahas nanti kekonvergenannya seperti apa.
ya. Karena kita bicara tak hingga juga gitu di sana. Silakan dibaca dulu, dipelajari, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, jadi nanti juga akan banyak, ada beberapa tes juga untuk deret tak hingga ini. Ya, demikian. Kalau ada pertanyaan, silakan di-post di grup atau bisa japri saya juga ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.